Penyebaran Islam di Asia Tenggara. Latar belakang masuknya Islam ke Asia Tenggara. Teman-teman, masuknya Islam ke Asia Tenggara terjadi pada abad ke-7 melalui proses yang damai dan berkelanjutan. Penyebaran agama ini dipengaruhi oleh jalur perdagangan, interaksi sosial, serta pernikahan antara pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India dengan penduduk lokal, yang menciptakan akulturasi budaya dan agama yang harmonis. Kedatangan para pedagang Muslim ke wilayah ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi membawa ideologi dan nilai-nilai Islam. Mereka seringkali singgah di pelabuhan-pelabuhan strategis seperti Malaka, Perlak, dan Samudra Pasai, yang menjadi pusat perdagangan internasional. Di sini, interaksi antara pedagang dan penduduk lokal berlangsung intensif, memungkinkan pertukaran budaya dan agama yang saling menguntungkan. Islam ke Asia Tenggara merupakan sebuah perjalanan yang kaya akan interaksi budaya dan perdagangan sejak awal. Kawasan ini telah menjadi titik temuan berbagai peradaban, terutama karena letaknya strategis di jalur perdagangan antara timur dan barat para pedagang. Pelabuhan-pelabuhan seperti Malaka, Aceh, dan Makassar menjadi pusat aktivitas perdagangan yang ramai. Di sinilah para pedagang Muslim berinteraksi dengan penduduk lokal, menjalin hubungan yang tidak hanya bersifat komersial, tetapi juga sosial dan budaya. Dalam proses ini, mereka tidak hanya menjual barang, tetapi juga memperkenalkan ajaran Islam dengan cara halus dan penuh pengertian. Pernikahan antara pedagang, Muslim, dan wanita lokal juga menjadi salah satu jalur penting dalam penyebaran Islam. Melalui ikatan keluarga ini, ajaran Islam mulai mengakar dalam masyarakat lokal, menciptakan generasi baru yang tumbuh dengan nilai-nilai Islam. Pengaruh Islam di Malaysia. Proses Islamisasi di Malaysia yang memainkan peranan penting dalam mengembangkan ajaran Islam adalah ulama atau pedagang dari Jazirah Arab yang pada tahun 1980-an Islam di Malaysia mengalami perkembangan dan kebangkitan yang ditandai dengan semaraknya kegiatan dakwah dan kajian Islam oleh kaum intelektual, dan setiap tahun menyelenggarakan kegiatan internasional yaitu Musabaqah Tilawatil Quran yang selalu diikuti oleh qori dan qoriah di Indonesia. Negara Malaysia yang menganut agama resmi Islam menjamin agama-agama lain dan oleh pemerintah diupayakan menciptakan ketentraman, kedamaian bagi masyarakat walaupun pemegang jabatan adalah tertinggi pemimpin-pemimpin Muslim. Tidak berarti Islam dapat dipaksakan oleh semua pihak. Sebagai konsekuensi, semua masyarakat, termasuk non-Muslim, harus menghargai dan menjunjung tinggi konstitusi negara kebangsaan Malaysia. Pengaruh Islam di Brunei Darussalam. Islam di Brunei dari masa ke masa mengalami perkembangan dari sejarah kedatangan Islam sampai ke pemerintahan Sultan Haji Omar Ali Sarifuddin. Kemudian diteruskan pula oleh Yang Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Mu'izzaddin Wadaullah, Sultan dan yang dipertuan di negara Brunei dengan wawasan yang lebih luas, jauh, dan mantap lagi. Sri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Mu'izzaddin Wadaullah menekankan pentingnya MIB, yaitu
negara muslim lainnya. Hal itu dapat terlihat ketika Brunei menjadi tuan rumah bagi pertemuan Komite Eksekutif Dewan Dakwah Islam di Asia Tenggara dan Pasifik, serta kehadiran Sultan di perayaan Festival Budaya Islam di Jakarta dan Konvensi Islam atau OKI yang diselenggarakan di Qatar. Aktivitas-aktivitas yang telah disebutkan di atas tentu saja berfungsi untuk memperkokoh pengembangan Islam dan posisi sentral Islam baik sebagai komponen penting dalam ideologi maupun sebagai prinsip yang mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat Brunei. Pengaruh Islam di Singapura. Posisi Singapura sebagai transit pemberangkatan dan kedatangan jamaah haji di seluruh Nusantara. Pemerintah Inggris kemudian mengatur dan mengambil keuntungan ekonomi dari pengaturan perjalanan haji sejak tahun 1889. Dan pada tahun 1905 mengadakan ordonasi pengawasan agen perantara perjalanan haji. Kemudian pada tahun 1915 untuk mengurus masalah sosial keagamaan, masyarakat Muslim Singapura dibentuk lembaga penasehat orang-orang Islam. Lembaga ini bertugas dan berwenang mengurus dan menyelesaikan masalah perkawinan, penentuan awal puasa dan hari raya, memberikan pertimbangan pada pemerintah Inggris. Semula lembaga ini dipimpin oleh orang Inggris dengan beberapa anggota orang Islam, tetapi kemudian secara bertahap mulai tahun 1928 lembaga ini dipimpin oleh seorang muslim yakni Hafizuddin Asmonsi. Penetapan dan hak mengeluarkan fatwa dan pada mulainya hanya oleh Mufti Besar Kerajaan Johor dan didampingi oleh Qadi Singapura. Akan tetapi untuk kemudian dipegang sendiri oleh Mufti Singapura yang mengepalai Komisi Fatwa Fatwa Komite secara kolektif. Pada tahun 1968, pemerintahan Singapura membentuk lembaga Majelis Ulama Islam Singapura atau disebut MUIS yang dibentuk berdasarkan Akta Pentadbiran Hukum Islam 1966 atau AMLA pada bulan Agustus tahun 1966. MUIS yang terdiri dari anggota, seorang ketua dan 7 orang anggota, tugas utamanya adalah untuk menasihati Presiden Singapura mengenai Islam. Pengaruh Islam di Indonesia. Pasca pemerintahan Soeharto, yaitu era reformasi, nampaknya merupakan momentum untuk melahirkan ekspresi Islam masing-masing. ICMI, NU, dan Muhammadiyah tidak lagi menjadi pusat perhatian banyak pengamat asing. Era reformasi adalah era keterbukaan yang memungkinkan orang untuk mengekspresikan pikiran termasuk cara keberagaman. Contoh, lahirnya Front Pembela Islam atau FPI dan MMI atau Majelis Mujahidin Indonesia, Forum Komunitas Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Laskar Jihadnya, dan lain-lain. Masing-masing organisasi Islam ini lahir dengan karakternya masing-masing. Yang menarik, gerakan organisasi ini mampu menyedot perhatian media massa baik dalam dan luar negeri. Peradaban Islam Indonesia masa reformasi ini semakin maju. Komunitas Islam bangkit dengan dibentuknya Poros Tengah dan berhasil mengangkat tokoh-tokoh Islam di panggung politik menguasai pemerintahan Indonesia. Islam sebagai kekuatan politik Melayu. Dalam sejarah politik Melayu, Islam bukanlah hal baru. Sebagai salah satu unsur politik yang terpenting, Islam telah memberi legitimasi kepada raja-raja kerajaan Melayu. Bahkan, perkembangan budaya Melayu berjalan beriringan dengan ajaran-ajaran Islam. Peranan Islam dalam politik raja-raja Melayu ini terlihat jelas dari gelar yang disandang. Di antaranya, Dilullah fil alam atau bayang-bayang Tuhan di bumi. Sultan dan Khalifah. Dengan demikian,
Raja sebagai tonggak dan simbol kesetiaan orang Melayu yang mayoritas menganut agama Islam, diberi kewenangan untuk mengawal Islam dan adat istiadat Melayu. Yang terakhir ada Islam sebagai kekuatan budaya di Kesultanan Melayu. Teman-teman, sejak masuknya Islam ke tanah Melayu, Islam terus berkembang secara damai dalam masyarakat Melayu sehingga menyebabkan kebudayaan Melayu mengalami perubahan. Islam dijadikan azas utama kebudayaan Melayu. Salah satu warisan kebudayaan Melayu yang secara jelas menjelaskan perpaduan Islam dan kebudayaan Melayu adalah Tunjuk Ajar Melayu. Dalam Tunjuk Ajar Melayu diungkapkan bahwa adat orang Melayu harus sesuai dengan Islam, seperti yang terdapat dalam ungkapan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Hal itu bermakna bahwa semua aspek kehidupan manusia didasarkan pada hukum Allah. Adat, pemikiran, kesenian, tradisi, dan semua aspek kebudayaan yang dikreasikan oleh manusia harus benar-benar sesuai dengan Islam. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Islam telah benar-benar menyatu dalam diri orang Melayu. Salah satu kebudayaan suku bangsa yang sangat dipengaruhi Islam di Indonesia adalah Melayu. Pengaruh Islam terhadap kebudayaan Melayu dapat ditemukan dalam tradisi, pemikiran, dan kesusastraan Melayu. Namun, sebelum Islam masuk ke tanah Melayu, corak kebudayaan Melayu bersifat Hindu-Buddha yang dipengaruhi oleh kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke-7 sampai abad ke-11 Masehi. Keagungan Sriwijaya itu kemudian dilanjutkan oleh kerajaan Malaka sekitar abad ke-14 sampai abad ke-16 Masehi. Setelah Islam menyebar di tanah Melayu, corak kebudayaan orang Melayu berubah menuju kebudayaan Islam. Sekian penjelasan tentang sejarah masuknya Islam ke Asia Tenggara.